Halo guys, berjumpa lagi dengan Lesmana Channel. Kali ini gua baru start nih guys dari rumah. Gua dari Kerawang, rencananya mau ke daerah Bekasi. Nah, oke guys, sebelumnya yang nonton video ini tapi belum subscribe, tolong subscribe dulu, like, komen, dan share agar video ini semakin berkembang dan gua juga yang membuat kontennya akan semakin semangat. Oke guys, aduh mau jatuh. Oke guys, ikutin terus perjalanan gua. Cekidot. Nah guys, hari ini gua baru ini rencananya mau ke Bekasi, itu mau ada perlu. Nah ini baru start. Ini gua jalan kecil, jalan besarnya ada yang nikahan, jadi dia jalannya dipakai untuk acara resepsi nikahan. Jadi terpaksa deh gua jalan kecil ini, biasanya jarang banget dilewatin mobil karena memang kecil banget. Kalau ada motor juga ya motornya harus cari jalannya agak luas untuk pinggir. Nah ini tuh seperti di depan guys, depan ini kan, nah ada seperti ini nih untuk motor. Kalau ada mobil dari arah yang berlawanan ya udah selesai deh, susah itu. Nah, yang di sebelah kanan ini perumahan Budiman Asri. Nah, depan itu ada bacaan Alfamart, ke kanan itu perumahan Budiman Asri. Nah, kita lurus aja. Nah, ini kali guys. Ini lumayan sih. Kalinya juga lumayan, tapi lumayan juga nggak terawat, banyak rumput-rumput, airnya juga jelek, hitam. Aduh, airnya kotor banget. Aduh, kayak tercemar. Nah kita ke kanan guys. Kanan di depan rel kereta. Batuk euy. Mobil FVP. Rel kereta ini palang pintunya ya manual guys. Ini memang rel kereta yang tidak resmi. Palang pintunya dari bambu, juga nggak ada yang jaga, nggak ada petugas dari PJKA resmi dari sini. Ini hanya swadaya aja masyarakat menjaga pintu kereta itu, karena memang banyak lalu lalang kendaraan. Kalau nggak ada yang jaga ya bahaya juga, makanya mereka itu berinisiatif. Tiket sehari semalam itu digilir guys, jadi pagi dan malam mereka ini. Makanya bagi yang lewat kendaraan, karena mereka nggak digaji oleh PJKA, maka seikhlasnya saja kasih uang untuk mereka. Untuk kasarnya mereka untuk ngopi lah, untuk jajan, untuk makan, ya seikhlasnya saja, nggak dipaksa. Karena memang mereka berjasa buat kita. Kalau nggak ada mereka ya bahaya juga ya, kita yang melintasi kereta tanpa ada yang jaga, tahu-tahu ada kereta aja. Kalau ada yang jaga begitu kan enak, jadi dia yang fokus terhadap kereta yang lewat. Nah ini guys,
arah Cikampek kalau lurus. Kita nyari putar balik dulu, baru ke arah ke Bekasi. Oh iya guys, gimana nih, ada cerita semalam. Ceritanya gua mau cari minyak sayur, minyak kelapa sawit, cari di mall 1 itu nggak ada sama sekali. Bener, memang minyak kelapa sawit lagi langka. Cari di mall yang kedua ada, tetapi itu sangat ketat. Jadi satu orang itu hanya diberikan jatah 2 liter kalau tidak salah. Jadi itu kan ada bungkusan yang satu bungkusnya isi 2 liter kalau gua nggak salah ya. Semalam gua dapatnya itu, tapi ya itu juga nggak banyak merek. Biasanya kan kalau di mall-mall itu banyak merek, mau minyak apa aja ada, tapi semalam hanya ada satu merek dan itu pun dijatah oleh si penjaganya atau security-nya. Yang jadi pertanyaan gua gini guys, kita cerita saja. Indonesia ini kan merupakan produsen, pengekspor minyak kelapa sawit atau kelapa sawit salah satunya terbesar di dunia. Kenapa negeri dengan pengekspor minyak kelapa sawit atau penghasil kelapa sawit terbesar di dunia langka minyak kelapa sawitnya atau kelapa sawitnya untuk keperluan dalam negerinya, untuk masyarakatnya sendiri? Dan itu sangat aneh bagi gua. Seperti ini kan banyak banget ya kita itu, wah, pohon kelapa sawit di Kalimantan, di Sumatera, Riau, banyak banget pokoknya itu pohon kelapa sawit. Penghasil kelapa sawitnya itu kita termasuk yang terbesar. Satu yang menjadi keanehan, langkanya minyak kelapa sawit ini, apa penyebabnya? Kedua, kenapa bisa mahal? Sebelum langka pun sudah mahal, apalagi sekarang langka, pasti jelas dah mahal. Jika kita bandingkan dengan negara Malaysia tidak sebanyak Indonesia menghasilkan kelapa sawitnya, tapi mereka bisa menekan angka minyak kelapa sawit itu tidak terlalu mahal dibandingkan Indonesia yang luar biasa, hampir 2 kali lipat harga minyak kelapa sawit dibandingkan Malaysia. Ini anehnya di negara ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Seharusnya kita mampu dong menghasilkan kelapa sawit yang begitu banyak, cukup untuk keperluan dalam negeri, ekspor cukup. Kenapa ini dalam negeri susah? Apakah semuanya diekspor? Seperti minyak curah juga susah banget sekarang. Ada juga minyak kemasan, itu pun susah juga, dibatasi pula, hanya 2 liter kalau tidak salah satu kemasannya. Tolonglah, gua mah bagi pemerintah menindak para oknum-oknum ini yang merugikan masyarakatnya ini. Indonesia itu dari zaman dulu, zaman Belanda juga, kita ini lemahnya adalah selalu diadu domba. Lebih baik cari uang dengan mengorbankan warganya sendiri. Tolonglah itulah. Gue yakin ini ada oknum-oknum yang brengsek. Kenapa minyak kelapa sawit ini sampai langka? Cobalah itu ditindak bagi pemerintah. Kasihan rakyat kecil, sudah mah COVID, susah dalam mencari rezekinya. Semua bahan pokok hampir naik, langka juga. Nah itu guys, pokoknya mah lu unek-uneknya bagaimana terhadap pemerintah, silakan aja tulis di kolom komentar. Kalau gua sih itu semoga ada jalan
terang penyelesaian dari pemerintah terhadap kelangkaan minyak kelapa sawit ini. Itu bahan pokok kita guys setiap hari. Kasihan bagi tukang gorengan, tukang makanan yang bahan pokoknya minyak. Nah guys, lanjut ke, pokoknya gua baru sampai di lampu merah nih. Kalau ke kiri itu ke Karawang Timur, berarti itu arah tol. Dia ke pintu tol Karawang Timur. Nah itu playover lagi. Itu kalau mau ke Jakarta lewat tol layang, masuknya kalau dari Karawang dari situ Karawang Timur. Nah nanti keluarnya di Cawang, Jakarta. Nah, oke guys. Ini gua cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita buat lagi video yang selanjutnya. Thank you bagi teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen serta share. Gua doain semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, amin. Bye.